Do you feel the vibes? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini kita diskusi materi dari Pak Ramdhanil dan Pak Fatoni ya. Pak Fatoni belum masuk. Baik, silakan dulu Pak Ramdhanil ya untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan Ibu Dr. Sri Wahyuni yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa PAI Multikultural yang berbahagia, izinkan kami untuk mempresentasikan sedikit tentang apa yang menjadi kewajiban kami sebagai mahasiswa yang kebetulan mendapatkan tema tentang pengembangan komponen materi dalam kurikulum PAI Multikultural. Dalam hal ini dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Sri Wahyuni. Selanjutnya, materi sudah kami share di grup. Yang menjadi konteks penelitian dalam makalah kami ini adalah pendidikan agama itu merupakan landasan penting dalam pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian dalam pelaksanaannya harus diakui keberlangsungan pendidikan agama Islam ini belum maksimal, sehingga dapat kita lihat bagaimana kemerosotan moral, kemudian bagaimana ajaran-ajaran agama yang cenderung lalai, tidak diabaikan ya, tapi agak lalai sedikit lah. Kemudian ada kritik terhadap kasus ketidakmampuan dalam tanda kutip di situ lembaga pendidikan dalam mencegah perilaku peserta didik dalam pergaulan, adanya konflik sara, terus masalah toleransi, kemudian ada tawuran, pergaulan bebas, sampai cara berpikir yang sempit yang pada ujungnya nanti berujung pada tindakan radikal. Konteks selanjutnya adalah adanya perilaku mudah tersinggung, cepat marah, tidak sabar, panik, kurang toleran, kemudian menang sendiri, berbagai macam persoalan-persoalan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa ini, dan berpancasila. Lebih dekat pada kurikulumnya, maka penataan dalam konteks penataan materi kurikulum PAI Multikultural merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Konteks selanjutnya, selama ini sedikit sekali guru PAI yang mempunyai inisiatif untuk membuat bahan ajar, yang mana kebanyakan bergantung pada buku teks yang sudah ada, buku teks yang sudah tersaji di sekolah maupun dari kementerian. Dengan demikian, maka yang menjadi fokus dalam makalah ini adalah bagaimana pengertian atau materi dalam kurikulum PAI Multikultural, kemudian bagaimana jenis
dan prinsip materi dalam kurikulum PAI multikultural. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah dalam penentuan materi pembelajaran PAI multikultural, kemudian bagaimana pengembangan komponen materi dalam PAI multikultural. Di sini yang pertama ada materi. Materi sini pada hakikatnya merupakan aktivitas yang dilakukan yang diawali dengan penyusunan serta pengembangan untuk mencapai tujuan. Komponen materi ini nanti akan terdiri dari kumpulan pengetahuan, ada kumpulan informasi, kemudian untuk mewujudkan suatu tujuan yang seperti apa yang ingin dicapai adalah tentang pengetahuan peserta didik dan lingkungannya. Dan kurikulum juga dapat dipahami sebagai sebuah rencana pembelajaran. Yang kedua, komponen materi ini terdiri dari kumpulan pengetahuan dan kumpulan informasi serta terwujud kesatuan pengetahuan yang terpilih yang dibutuhkan bagi pengetahuan maupun bagi peserta didik dan lingkungannya. Adapun kurikulum itu dipahami sebagai sebuah rencana pembelajaran yang akan dijelaskan kepada para siswa. Kurikulum sebuah pengalaman yang diberikan kepada siswa yang berada di dalam sekolah melalui bimbingan dan arahan serta petunjuk. Jadi dua hal yang harus kita perhatikan dalam membicarakan isi dari kurikulum ini, yaitu isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau sebagai materi belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua, isi kurikulum dalam proses belajar mengajar ini yaitu isi dan metode. Nah, kalau yang pertama tadi adalah bagaimana, yang pertama itu ada isi kurikulum itu sendiri, yang kedua metode dalam pembelajarannya. Rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya pada fokus yang kedua ada di situ jenis dan prinsip daripada materi dalam kurikulum PAI. Nah, di sini prinsipnya itu ada, dia harus berbentuk fakta. Secara umum diklasifikasikan dalam bentuk fakta ya. Fakta ini merupakan perwujudan nyata ya dalam komponen materi PAI. Nah, apa yang dimaksud dengan meliputi kenyataan, kebenaran dan objek serta sejarah, lambang, nama. Nah, contoh sebagai dalam sejarah Islam, Nabi merupakan Nabi yang multikultural. Jenis dan prinsip materi dalam kurikulum yang pertama itu fakta, seperti dalam tarikh itu Nabi itu adalah Nabi, merupakan sebuah fakta. Dan contoh-contoh lainnya yang berbentuk fakta itu merupakan komponen yang perlu diperhatikan. Kemudian ada konsep. Nah, berkaitan dengan konsep ini maka sebuah definisi atau pengertian yang baru ditimbulkan dari hasil penelitian atau penelitian para ahli. Ya, harus sesuai dengan konsep hasil penelitian atau pemikiran oleh para ahli. Kemudian ada prinsip. Nah, di sini prinsip bisa berupa hal-hal pokok utama yang memiliki posisi penting dalam materi pendidikan agama Islam multikultural.
Di antaranya seperti ada dalil kalau di dalam agama, kemudian ada rumus di dalam matematika maupun kimia fisika, ada paradigma, ada hubungan antar konsep dan sebab akibat. Selanjutnya ada prosedur. Nah, di sini prosedur yang tidak kalah penting dari prinsip, konsep dan fakta tadi, yaitu prosedur. Ini adalah langkah sistematis yang efektif atau cara yang dilakukan untuk mengerjakan sesuatu, untuk melaksanakan sebuah proses pembelajaran dalam pendidikan agama Islam multikultural. Maka dalam prosedur ini perlu diperhatikan langkah-langkah yang sistematis sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian terakhir di situ ada nilai dari sikap itu sendiri, dari proses itu sendiri. Contoh nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong menolong, semangat belajar, semangat bekerja, dan lain sebagainya. Prinsip komponen materi dalam kurikulum PAI multikultural yang dijadikan dasar dalam pijakan penentuan materi ya pembelajaran itu, ya, yang pertama perlu juga diperhatikan yang disebut relevansi. Ketika memilih materi pembelajaran dalam kurikulum PAI, maka kita perlu memperhatikan relevansinya. Relevansi biasa diartikan dengan kesesuaian ya, kesesuaian antara tema, kemudian metode yang kita gunakan disesuaikan dengan lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, peserta didik, metode, dan sarana dan prasarana. Nah, jika kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa berupa menghafal hadis atau ayat Al-Qur'an, bukan prinsip, bukan jenis materi yang ingin dicapai. Itu kira-kira pada poin relevansi itu. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi dalam bahasa dengan materi kurikulum PAI adanya konsistensi. Misalnya ketika guru menggunakan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa berjumlah 5 atau 10 orang, maka materi yang harus disiapkan yang direncanakan untuk diajarkan yang meliputi pada jumlah tersebut. Sehingga konsistensinya ada. Kemudian yang terakhir, dalam memperhatikan prinsip materi dalam kurikulum PAI itu ada kecukupan. Ya, ada kecukupan. Ini biasa diartikan sebagai kecukupan yang dimaksudnya adalah materi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kompetensi dasar yang mudah ditentukan. Materi yang diajarkan pada siswa hendaknya tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. Yang proporsional. Dilihat dari aspek kecukupan sesuai dengan SKKD yang sudah. Langkahnya yang dilakukan yaitu kebermaknaan. Bermaknaan di sini materi ya, dan materinya, isinya, konten kurikulumnya, bagaimana kegunaannya bagi sekolah, apakah materi itu kegunaannya bagi masyarakat luas, itu juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan langkah-langkah penentuan materi dalam PAI multikultural. Bagaimana kegunaannya untuk sekolah? Bagaimana bagi masyarakat? Terus bagaimana pengembangan manusianya mengarah pada nilai demokratis, mengarah pada nilai sosial.
sedikit lagi. Kemudian perlu juga kita perhatikan dalam langkah lain dalam penentuan materi tadi, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam penentuan materi sesuai supaya dapat dikuasai oleh siswa baik dari kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Jenis materinya ada urutan, yaitu penyusunan materi dari pelajaran menurut aturan dan sistematika tertentu secara berurutan. Kemudian penempatan atau isi materi sesuai dengan tingkat perkembangan. Jangan nanti materi PAI kelas 5 misalnya diajarkan di kelas 4 atau sebaliknya diajarkan di kelas 6. Dan ini juga perlu diperhatikan dalam penentuan materi pembelajaran PAI. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yaitu pengembangan materi dalam kurikulum PAI. Ini secara umum isi kurikulum itu dikelompokkan dalam makalah kami ini ada 3, yaitu logika, yaitu tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Ada etika tentang pengetahuan baik buruk yang dilihat dari nilai dan moral. Kemudian estetika, yaitu pengetahuan tentang indah, jelek, dan ada nilai seni. Kemudian isi kurikulum, 2 hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan kurikulum, yaitu isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi pelajaran. Kemudian yang kedua, proses belajar mengajar. 2 elemen kurikulum yaitu isi dan metode. Yang pertama tadi, isi kurikulum itu dilihat dari segi materi. Yang kedua dari segi metode. Jadi pengembangan isi kurikulum berdasarkan pengetahuan tersebut, maka pengembangannya harus mengandung bahan kajian topik-topik yang dapat dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan komponen materi, yaitu ada potensi peserta didiknya diperhatikan, relevansi multikultural daerah tertentu, beda daerah, beda budaya, beda bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat perkembangannya kita perhatikan, manfaatnya untuk peserta didik, terus keilmuannya, keluasan materi, relevansi sosial dan keluarga. Isi materi disusun logis dan sistematis. Ada teori, ada konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, ilustrasi, definisi, dan proposisi. Kesimpulannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesimpulannya bahwa komponen materi PAI ini pada hakikatnya merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan berupa penyusunan RPP, silabus, ini ada, dan pengembangan isi yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada 2 jenis materi, yaitu dikelompokkan berdasarkan fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap penilaian. Sementara langkah-langkah penentuannya yaitu identifikasi SKKD, jenis materi pembelajaran, dan terakhir masalah pengembangan komponennya, itu mengelompokkan logika, etika, estetika. Bisa juga dengan menentukan cakupan materi belajar. Jadi ini pada makalah ini bagaimana pengembangan komponen materi dalam sebatas pada konsep, belum dituangkan dalam penelitian lapangan, sehingga ini akan berlanjut nanti menjadi penelitian lapangan dan bisa jadikan
pijakan untuk melanjutkan pada ranah penelitian. Ini hanya sekedar konsep-konsep. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ramdhani. Wabarakatuh. Berikutnya Pak Fatoni sudah hadir ya. Silakan Ya, Pak Bu. Fatoni. Baru hadir. Itu maaf, laptop saya agak error, tapi file itu sudah saya kirim di grup. Mungkin bisa bantu nge-share. Silakan, ada yang bantu makalahnya. Kalau nggak bisa nggak pakai makalah. Pak Fae, Pak Fae, Pak Fae. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Wahyuni, sampai sekarang banyak yang belum sembuh. Itu Pak Kadir Ismanto sebenarnya juga sakit tapi bisa masuk. Gini, judul saya adalah Hakikat Kurikulum. Hakikat dan prinsip pengembangan kurikulum PAI multikultural. Bisa dengar ya suara saya? Bisa dengar Bapak ya? Nah, bisa. Nah, ya. Hakikatnya kurikulum itu adalah sebuah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Jadi kurikulum itu adalah sebenarnya panduan pokok sebagai dasar tujuan yang akan dicapai oleh sebuah lembaga atau sekolahan. Jadi kalau di pemerintah itu pendidikan itu ada KTSP, ada kemudian kurikulum K13. Kemudian biasanya setiap lembaga itu ada yang menggunakan kurikulum yang misalkan seperti kurikulum terpadu atau muatan lokal. Jadi untuk pendidikan khusus, misalkan seperti di SDIT atau sekolah-sekolah unggulan itu mereka mempunyai kurikulum tertentu ya. Misalkan seperti di SDIT biasanya itu ada kurikulum tahfidz Al-Quran atau kurikulum yang lain. Itu adalah hakikat dari kurikulum. Nah, menurut Muhammad atau Masyaibani mengemukakan bahwa yang menjadi landasan pembentukan kurikulum berdasarkan dengan Islam itu ada 8. Yang pertama adalah asas agama. Jadi biasanya kan ada sekolah yang berbasic agama. Jadi mereka itu mengedepankan muatan lokalnya itu, pelajaran tambahnya itu adalah yang berbau agama, misalkan seperti menambahkan tadi saya katakan adalah tahfidz Al-Quran atau fikih dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah asas falsafah. Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran. Tetapi katanya dulu ketika kita bertemu Profesor Haris bahwa filosofis itu kan tidak belum tentu benar, tapi baru mencintai kebenaran gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah asas psikologis. Asas ini memberikan arti bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Tetapi kadang-kadang gini Bu Prof, saya juga agak jengkel ini ya.
kurikulum yang digunakan acuan misalkan seperti di MTS yang bahasa Arab itu kadang-kadang kan seakan-akan menurut saya tapi itu kurang sesuai dengan tahapan-tahapan dan pertumbuhan si peserta didik. Karena biasanya itu peserta didik itu dari SD itu kadang-kadang rata-rata belum bisa apa-apa. Tapi ketika di MTS kenyataannya itu ketika mendapat pelajaran bahasa Arab itu langsung pelajaran yang sulit-sulit. Belum dari dasar. Tidak tahu bahasa Arab itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba itu adalah sudah ada pelajaran mubtada atau khobar dan lain sebagainya. Sehingga ini menurut saya ini belum mempertimbangkan asas psikologis atau pertumbuhan perkembangan peserta didik secara bertahap. Kemudian yang ketiga adalah asas sosial. Ini yang keempat adalah asas sosial. Terlalu banyak ini sudah itu saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin ketika ada yang bertanya langsung saya jawab saja lah untuk menyingkat waktunya. Prinsipnya apa, Pak? Prinsipnya ya, prinsip perkembangan kurikulum itu yang pertama adalah prinsip relevansi, yaitu prinsip relevansi itu adalah kecocokan antara kurikulum dengan kultur atau budaya daerah. Biasanya ketika membuat sekolahan itu kan mau menentukan model itu kan melihat kultur budaya lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang kedua adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi kurikulum ini, pengembangan kurikulum ini prinsipnya harus mencari satu kurikulum yang lebih efektif, lebih mudah untuk dipahami, dan lebih efisien. Kemudian prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan yang ketiga, yaitu kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis, perlu dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan. Biasanya itu dalam sebuah lembaga itu kan ada sebuah yayasan itu kan ada sekolahan, dalam sebuah yayasan ada mempunyai beberapa lembaga. Misalkan mulai dari SD, MTS, aliyah. Nah, biasanya ini si pengelola, seorang kiainya ini karena tidak memahami, mungkin tidak memahami atau entah bagaimana, itu biasanya kurikulumnya tidak berjenjang antara MI-nya, MTS-nya, kemudian aliyah. Itu biasanya yang saya temui karena saya juga kalau pagi mengajar di SD, itu SD dan di mana SD itu di bawah naungan pondok pesantren, ada MTS-nya, ada aliyahnya, itu tidak berjenjang, tidak berkesinambungan gitu loh. Ketika setelah SD putus, jadi mereka itu tidak menggunakan prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Kemudian yang keempat adalah fleksibel. Fleksibel itu ya mencari kurikulum yang lebih mudah lah, tidak usah beribet-ribet. Yang penting menitik beratkan pada kualitas, bukan kuantitas. Rata-rata dalam yayasan itu kadang-kadang terlalu banyak pelajaran sehingga tidak fokus. Di sini ada dekat saya itu ada pondok pesantren itu ketika awal berdiri membuat branding yaitu pondok pesantren Tahfidz Al-Quran. Tapi kenyataannya ketika dalam perjalanan malah morat-marit, tidak jelas orientasinya. Ada yang buat SMK, kemudian mata pelajarannya banyak, MTS unggulan, kemudian sampai membuat perguruan tinggi, yang mana akhirnya program awal itu tidak bisa terkoordinir dan tidak bisa maksimal. Bahkan akhirnya kiainya pun itu istilahnya apa? Mengesampingkan kurikulum yang dalam sekolah. Jadi pokoknya
kalau Quran hafal nilainya bagus, yang lain walaupun tidak ikut pelajaran. Ini kan berarti mereka itu tidak menggunakan prinsip fleksibilitas. Karena sebenarnya punya satu tujuan, tapi ternyata muatan pelajaran itu yang dibutuhkan banyak, sehingga menyulitkan pada peserta didik. Kemudian yang kelima prinsipnya adalah berorientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan berarti bahwa sebelum bahan ditentukan, maka langkah pertama yang dilakukan untuk seorang guru adalah menentukan tujuan atau goal, objektif terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ini harus jelas. Tujuannya harus jelas ketika membuat kurikulum. Ini dimaksudkan agar segala jam dan kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu benar-benar guru mampu benar-benar mengarahkan pada tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tersebut. Jadi berorientasi pada tujuan. Jadi kurikulum itu Hafidz Quran misalkan di SDIT itu dengan tujuan ketika anak-anak itu lulus kelas 6 biasanya hafal 5 juz misalkan. Jadi orientasi pada tujuan. Ini adalah prinsip. Kemudian prinsip selanjutnya prinsip pendidikan seumur hidup. Ini prinsip pendidikan seumur hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi, Bapak. Tapi Bapak ini sudah hafal semuanya. Saya nggak usah mengatakan hadisnya. Bahwa prinsip pendidikan seumur hidup. Karena manusia itu diwajibkan menuntut ilmu mulai dari apa itu gendongan ibunya itu sampai liang lahat. Jadi sebenarnya pendidikan itu tidak hanya di formal saja, tidak hanya di sekolahan, tetapi termasuk interaksi dengan alam itu juga termasuk sebuah pendidikan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang, kita bergaul dengan orang, interaksi dengan lingkungan itu juga termasuk pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah menggunakan prinsip seumur hidup. Yang paling terakhir adalah prinsip dan model pengembangan kurikulum. Dilakukan secara bertahap dan terus, yaitu dengan jalan mengadakan pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai untuk melakukan perbaikan. Jadi prinsip-prinsip tadi setelah dilakukan, kemudian dikembangkan menjadi lebih baik, dianalisis, kemudian hasilnya itu dikembangkan hasilnya lebih lanjut. Saya kira cukup, Bu. Baik, Bapak-Bapak, ini silakan kalau ada permasalahan dari 2 makalah atau 2 artikel yang dipresentasikan tadi. Baik, silakan. Pak Sukmo. Ditutup dulu Pak Imam Fatoni. Oh itu, enggak pakai slide ya, sorry. Apa ya? Oke, terima kasih. Saya mau bertanya dulu kepada Pak Ram Daniel. Materinya bagus ya, pembahasannya sangat bagus dua-duanya. Sebenarnya kami sangat menunggu presentasi 2 orang ini, karena kami mendapatkan tugas dari Bu Doktor, pengembangan kurikulum. Judulnya pengembangan komponen materi dalam kurikulum PAI. Ketika saya mengikuti presentasi dari Pak Ram Daniel, ini sebenarnya harus dipahami dulu kepada kedua pemateri ya. Mohon maaf saya bukan ngoreksi, bukan. Kita sharing aja. Yang namanya pengembangan itu artinya sesuatu yang sudah ada. Itu dulu yang dipegang. Seperti pada materi-materi sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Doktor, ketika kita mau mengembangkan suatu kurikulum, evaluasi dahulu kurikulum yang sudah ada. Bukan membentuk, bukan. Ya. Kita evaluasi dulu kurikulumnya. Tadi sudah Pak Ram Daniel menyampaikan sebagian. Yang kedua, setelah dievaluasi, kita CPL-nya apa? Tahap yang akan dicapainya. Barulah kita konsepkan. Di situ akan ada pengembangan kurikulum.
Ya. Kalau mungkin dalam perguruan tinggi nanti kita akan membahas tentang SKS-nya berapa. Kalau mungkin dalam tingkatan sekolah, mungkin kita akan berbicara output dan outcome-nya. Nah, tadi Pak Ramdhanil ketika membicarakan tentang pengembangan komponen materi dalam kurikulum PAI multikultural, saya belum melihat komponen-komponen materi PAI multikultural itu apa saja. Nah, setelah saya tahu di situ, kita akan mengetahui yang harus dikembangkan itu ininya, maka akan membentuk suatu bentuk yang baru. Tapi kok belum ada. Yang dibahas oleh Pak Ramdhanil adalah pengembangan pada prinsipnya ada etika, logika, estetika. Itu maksudnya gimana? Saya belum paham. Ini belum paham benar. Begitu juga kayaknya kalau kepada Pak Imam Fatoni larinya kepada asas-asasnya ya. Padahal di dalam judulnya Pak Fatoni itu hakikat dan prinsip pengembangan kurikulum. Dan juga mengarahnya masih bersifat secara umum. Belum ada ke multikulturalnya bagaimana. Kalau itu istilahnya kalau saya perhatikan masih seperti kita dulu, masih ketika S1, S2, ya masih secara umum aja Pak Fatoni. Masih landai. Belum ke multikulturalnya seperti apa. Kita sekarang sudah multikultural termajemuk. Itu aja mungkin dari saya masukannya, atau mungkin ada sedikit yang perlu disampaikan. Insya Allah nanti disambung kembali ketika sudah dijawab. Terima kasih kedua pemateri dan kepada Bu Dokter. Terima kasih Pak Failasuf. Berikutnya Bapak Bu. Ismanto. Pak Ismanto silakan. Terima kasih Bu Dokter, Pak Ramdhanil dan Pak Imam Fatoni. Materinya sangat bagus sekali. Yang pertama untuk ke Pak Ramdhanil, ini yang pertama adalah yang biasa kita tunggu-tunggu itu biasanya implementasinya. Ini bagaimana implementasi pengembangan ini ya, konten kurikulumnya. Misalkan dalam proses perencanaan pembelajaran, kemudian dalam pelaksanaannya dan penilaiannya seperti apa. Yang kedua, ini kaitan dengan bagaimana strategi pengembangan komponen kurikulum tadi itu. Jadi ada dua untuk Pak Ramdhanil. Sementara Pak Imam Fatoni, mohon maaf ini ada 3. Yang pertama, biasa sama seperti tadi. Kalau misalkan itu diimplementasikan di sebuah sekolah ya, entah itu PAUD, SD, atau perguruan tinggi misalkan, itu bagaimana implementasinya, prinsip-prinsip kurikulum itu. Kemudian yang kedua, ini tadi saya nyinggung entah itu yang benar itu asas atau prinsip ya. Ini kalau misalkan kita buat peta konsep gitu. Misalkan bagaimana peta konsep prinsip relevansi misalkan dengan arah pengembangan kurikulum PAI itu sendiri. Yang ketiga itu kaitannya dengan tadi sudah disinggung sekilas ya, tapi masih perlu pendalaman, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI perspektif Islamnya. Itu barangkali 3 itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Siswanto. Masih ada lagi? Saya Bu. Pak Aryono, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramdhani yang sama Pak Fatoni ya. Saya ingin menggabungkan saja. Tadi kan tentang persoalan pengembangan kurikulum multikultural. Saya belum melihat substansi dari pengembangan kurikulum multikultural itu. Harusnya kalau memang itu ada substansi pengembangan multikultural akan lebih bagus di sana itu. Karena tampilan untuk evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya itu belum nampak di sana. Sehingga kalau itu ditampilkan dengan mengevaluasi sebelumnya ini, desain kurikulum yang terbaru ini, model terbaru ini, pendidikan multikultural multi-AI akan terlihat itu. Ya mungkin perlu ditampilkan nanti ya Pak Fatoni sama Pak Ramdhani tentang kurikulum multikulturalnya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryono. Ada lagi Bapak-bapak?
Baik, sementara itu ya. Baik, silakan dijawab Pak Ramdhanil dan Pak Fatoni. Mic-nya Pak Ramdhanil, mic-nya. Sudah kedengaran? Saya pakai mic di HP. Baik, yang pertama masukan dari Pak Failasub. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini hanya sebatas konsep, belum dalam pembahasan tentang praktiknya di lapangan. Sehingga kalau saya akan mengadakan penelitian, maka mungkin akan lebih pada prakteknya. Sebagaimana pertanyaan Pak Sismanto juga, implementasinya. Implementasinya dalam sebuah lembaga pendidikan. Untuk mendudukkan pengembangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Failasub, kemudian kita evaluasi dulu isi materi yang ada di materi PAI yang hari ini digunakan, maka itu akan menjadi perbaikan dalam makalah kami. Pertanyaan tentang tadi estetika ya, tentang ada logika, kemudian mana tadi yang ditanyakan sama Pak Failasub. Di sini logika saya sampaikan tadi, dan itu saya kutip dari bukunya Arifin, Komponen dan Organisasi Kurikulum. Nah, saya hanya mengutip secara umum isi kurikulum dapat dikelompokkan 3 bagian itu, yaitu logika, etika, dan estetika. Umumnya kalau kurikulum itu ya dari segi logika tentang benar dan salah berdasarkan prosedur keilmuan. Itu yang dibahas. Kemudian kalau etika itu tentang baik dan buruk dan nilai moral. Dalam kurikulum itu, dalam kurikulum di sekolah, yang ingin disampaikan dalam penyampaian dalam buku tersebut adalah bahwa ujung-ujung atau yang ingin dilihat adalah bagaimana etika setelah belajar, ya, setelah menerapkan kurikulum pendidikan agama Islam itu. Bagaimana baik buruk tingkah laku seseorang atau orang yang belajar itu. Kemudian estetikanya itu juga diperhatikan, indah dan jelek, ada nilai seni, dan itu adalah hasil kutipan saya dari bukunya Pak Arifin yang judulnya Komponen dan Organisasi Kurikulum. Mungkin Pak Failasub mempunyai bukunya, buku tentang itu, nanti bisa dibuka-buka. Selanjutnya implementasi. Ya, implementasi sudah dari Pak Failasub. Kemudian implementasi itu saya sudah disclaimer tadi, saya tidak melakukan penelitian lapangan sehingga tidak berusaha untuk masuk pada implementasinya. Tetapi ini adalah sebuah saran atau apa ya, bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk mengadakan penelitian atau membuat artikel tentang implementasinya nanti, termasuk strategi pengembangannya, dan itu tidak bisa dijawab tanpa harus tanpa turun lapangan untuk melakukan sebuah penelitian. Ini jawabannya panjang. Bagaimana strategi pengembangannya, kemudian bagaimana implementasinya. Terkait dengan Pak Haryono tentang multikulturalnya, yaitu yang terlewat
atau terlupakan atau terlalaikan bahwa bagaimana tentang imajinasi atau wawasan multikulturalnya yang tidak terlalu dalam untuk dibahas. Namun demikian, itu akan menjadi bahan perbaikan ke depan. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat sehingga bisa produktif untuk menyelesaikan tugas-tugas kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatoni bisa dikomentari. Ya, terima kasih pada teman. Saya akan mengomentari pertama, mungkin tidak semuanya ya, dari Pak Sesmanto. Jadi tentang kata Pak Falsuf tadi, saya belum mengatakan tentang masalah multikultural. Mungkin ya terlalu banyak jadi nggak saya sebutkan. Jadi prinsip dasar atau konsep dasar dari multikultural menurut saya itu cuma satu, Pak. Menurut saya. Jadi adalah toleransi. Dalam Quran itu disebutkan lita'arafu. Makna lita'arafu itu banyak sebenarnya. Jadi tapi menurut saya itu cuma satu, yaitu saling menghargai atau toleransi. Lita'arafu itu untuk saling memahami lah istilahnya. Prinsip pertama hanya itu. Cuma saya menyimpulkan bahwa ajaran atau konsep dari multikultural yaitu adalah pembelajaran perdamaian. Pertama adalah pembelajaran perdamaian. Ini menurut Jeffer Perez mengungkapkan bahwa perdamaian harus dimulai dari diri kita masing-masing melalui pikiran yang tenang dan sungguh-sungguh tentang makna. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran hak asasi manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan disebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Jadi untuk menghargai perbedaan. Inti dari multikultural adalah menghargai perbedaan. Entah itu ras, suku, bahkan agama pun kita harus menghargai, tidak boleh saling menjelek-jelekkan atau menghina. Karena semuanya adalah makhluknya Allah. Yang mana pada intinya adalah nanti yang menilai adalah Allah. Dulu kata Prof. Siapa itu yang acara etis itu, ketika ada pendapat asalkan punya dasar maka tidak disalahkan dan nanti pun akan dipertanggungjawabkan sendiri. Itu yang ngajar kajian Quran dulu sampai lupa saya itu. Karena lanjutnya ayat itu adalah saya lupa dosanya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dulu saya perburuan, ingat saya, itu mengatakan bahwa ketika seorang punya pendapat dan ada dasarnya maka tidak boleh disalahkan. Yang jelas nanti akan dipertanggungan sendiri di akhirat katanya. Dasarnya insan makan kotor. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi menurut ya, yang saya ketahui bahwa pokok dari multikultural itu adalah pembelajaran perdamaian, kemudian yang kedua adalah pembelajaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini harus bertolak ukur pada prinsip Islam. Karena kalau hak asasi manusia menurut dasar ukuran orang Barat itu beda dengan Islam. Kalau orang Islam, hak asasi manusia itu tolak ukurnya adalah Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau orang Barat itu menggunakan logika. Kalau manusia mengatakan, Assalamualaikum. Kalau manusianya mengatakan bagus, itu hanya menurut manusia, tapi belum tentu bagus menurut Allah. Itu Pak Filosof. Kemudian cara mengimplementasikan yang dari Pak Sesmanto, apa itu konsep dasar kurikulum tadi adalah boleh saja seseorang mengimplementasikan dasar-dasar tadi atau prinsip tadi, yaitu seperti prinsip berorientasi pada tujuan,
kemudian fleksibel, relevansi dan lain sebagainya, boleh diimplementasikan sesuai ajaran-ajaran agama Islam. Kalau memang ini adalah pendidikan yang berorientasi pada keislaman. Asalkan tidak keluar dari syarak. Kadang-kadang banyak orang itu mengatakan bahwa ini adalah toleransi, tapi kadang menurut saya kebablasan. Tapi harus dalam naungan koridor syariat Islam. Boleh bertoleransi, boleh menggunakan multikultural, asalkan tidak keluar dari syarat-syarat tertentu dari agama Islam. Cukup dari saya. Baik, ada yang lain lagi, Bapak-Bapak? Masih Pak menyambung Manasub. ya, Bu. Ya. Terima kasih. Masih menyambung dari Pak Ramdanil ya. Seperti disampaikan oleh Pak Sismanto, ya memang bahasanya implementasi Pak Sismanto harus ada lokusnya. Di sini materi yang dibahas itu dalam judulnya pun tidak ada lokusnya Pak Ramdanil. Artinya kita mengenal dulu konsep-konsepnya, komponen-komponennya secara materi dulu. Materinya seperti ini. Nah, nanti akan dikembangkan membentuk materi baru. Barulah itu masuk kepada pertanyaannya Pak Sismanto, implementasinya bagaimana? Ini tidak ada urusannya kita menggunakan kita penelitian apa enggak? Kita lagi berbicaranya itu materi dulu, ya. Kita berbicara materi dulu, bukan implementasi. Yang pertama kita kenali dulu komponen-komponen kurikulum itu apa dulu. Oh, komponen ini kok sudah jadul. Bagaimana kita kembangkan? Kita godok akan membentuk apa? Komponen atau kurikulum baru atau model-model baru. Ini yang namanya kita pengembangan materi kurikulum secara teori. Nah, secara teori kalau sudah selesai akan muncul kita implementasinya bagaimana di lapangan, pas apa enggak. Itu masukan dari saya Pak Ramdanil ya. Itu dari saya cukup sekian, mohon maaf. Masih ada lagi? Ya. Alhamdulillah bisa masuk yang pertama. Langsung tak ke grup. Pak Subir ini komentari ini bukan? Bukan. Oke, saya ambil dulu. Baik, Bapak-Bapak, ini ada 2 topik ya kita hari ini. Kita urutkan aja kalau dari konsep dulu ya. Mungkin materinya Pak Fatoni dulu ya, Pak Fatoni dulu. Kita akan membahas tentang hakikat dan prinsip ya pengembangan kurikulum PAI multikultural. Jadi hakikat di sini karena yang dibahas adalah prinsip gitu ya. Mungkin tidak perlu juga ke asas karena asas ada yang membahas sendiri ya. Asas ada sendiri. Ya. Jadi memang larinya itu ke prinsip. Nah sekarang ke konsep dulu sebenarnya prinsip itu apa gitu ya. Prinsip itu kan nanti digunakan sebagai dasar gitu ya. Dasar. Kalau konsepnya sendiri kan apa sebenarnya ya. Jadi nanti itu sesuatu yang menjadi suatu ini kebenaran. Menjadi pokok dasar berpikir gitu ya. Nah, bertindak misalnya. Oh itu. Sekarang kalau dalam mengembangkan kurikulum PAI multikultural tadi, apa prinsipnya? Kalau secara umum, tadi Pak Fatoni sudah menjelaskan, misalnya prinsip relevansi. Nah sekarang kalau diarahkan, kalau mengembangkan kurikulum PAI dengan prinsip relevansi, apanya yang akan dijadikan dasar? Kan ke sana berarti. Nah pertama, relevansi dengan apa? Relevansi dengan lingkungan anak didik atau peserta didiknya siapa? Ya, jadi kalau kita mengembangkan kurikulum PAI multikultural itu untuk lingkungan anak didik yang seperti apa, lah kan begitu ya. Jadi prinsipnya begitu. Kemudian prinsip apa lagi misalnya ya? Oh, perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Ya, bahwa dalam mengembangkan kurikulum PAI itu disesuaikan dengan perkembangan teks yang ada sekarang. Itu kaitannya dengan multikultural seperti apa? Ya, nah, kaitannya juga dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan dalam hubungannya dengan multikultural. Ya, dicari, dilacak. Atau juga relevansinya dengan mungkin kehidupan yang akan datang itu sebenarnya seperti apa ya yang dituntut. Ya, yang dituntut itu seperti apa? Nah, kalau sekarang kondisinya masyarakat sekarang multikultur seperti itu, nah yang akan datang itu yang dibutuhkan seperti apa
tuntutan apa. Nah, itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam mengembangkan kurikulum. Ya, jadi relevansi, efektivitas. Kalau efektivitas itu, efektif itu kan sesuatu yang dapat dicapai ya, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana agar kurikulum yang telah yang dirancang tadi itu dapat tercapai, bukan cita-cita, bukan angan-angan. Nah, oleh karena itu penyusunannya nanti kan ada langkah-langkah dalam penyusunannya itu seperti apa. Nah, itu diikuti tahap demi tahap. Gitu ya. Lalu kalau masalah waktu berarti efisiensi. Efisiensi itu ke prinsip ekonomi itu ya sebenarnya. Jadi bagaimana kalau di prinsip ekonomi kan modalnya tidak banyak tetapi menghasilkan sesuatu yang banyak gitu kan, itu ya. Dari sisi waktu ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu menjadi efisien sehingga tidak terlalu banyak ini ya, tetapi hasilnya bagus. Nah, maunya begitu ya. Kemudian kesinambungan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kurikulum yang baik itu sebenarnya kan berjenjang terus ya, berkesinambungan. Tidak ada yang lepas, ya, tidak ada yang lepas. Nah, nanti kaitannya dengan multikultural seperti apa? Ya, jadi mulai dari pendidikan dasar itu bagaimana mengembangkan kurikulum yang berbasis multikultural, berkesinambungan sampai yang tingkat misalnya di sekolah menengah atas ya, atau yang sederajat. Kemudian juga ada prinsip fleksibilitas ya dan sebagainya. Nah, itu prinsip-prinsip yang memang harus diikuti ya. Bagaimana kurikulum itu akhirnya bisa diterapkan. Kalau tidak ada prinsip fleksibilitas ya itu berarti kan kaku ya. Kalau sudah seperti ini harus dilaksanakan begini. Tapi ada unsur-unsur fleksibilitas di situ. Otoriter, Bu. Ya. Karena berarti kan padahal kan situasi kan tidak memungkinkan misalnya ya kan ya tidak bisa. Ya, kurikulum itu kemudian dipaksakan ya, kecil saja lah misalnya kurikulum dalam bentuk di sekolah itu guru sudah membuat RPP ya, RPP mengajar PAI seperti ini. Ternyata kondisi sekolah itu waktu itu misalnya ya sedang ada ini misalnya kegiatan luar karena ada ulang tahun sekolah ini ya, mereka sudah tidak konsentrasi untuk belajar. Nah, padahal di rancangannya itu harusnya ada penjelasan, ada diskusi dan sebagainya. Nah, kita memaksakan begitu ya. Nah, jadi bagaimana dan sebagainya. Jadi intinya prinsip ini digunakan sebagai ini ya, menjadi pokok dasar gitu ya dalam nanti melakukan atau bertindak ya, sesuai dengan apa yang ada dalam kurikulumnya. Kemudian sebentar. Nah, dua garis ke belakang nih. Jadi bapak-bapak selebih ini. Ya. Sudah. Pak Sobirin. Sudah saya mute. Baik. Jadi kalau prinsip itu memang belum sampai ini bagaimana langkah pengembangannya belum ya. Itu memang kalau mau merancang kurikulum, ikuti prinsipnya ini. Kalau kemarin asas kan, kalau mau mengembangkan kurikulum asasnya ini gitu. Memang belum sampai ke tataran implementasi. Tapi kalau dalam kurikulum kan prinsipnya nanti begitu gitu ya. Nah, kemudian kalau di ini tadi Pak Ramdhanil itu kan fokus pada materi ajar kan gitu ya. Jadi kurikulum itu kan komponennya sangat banyak. Nah, yang Pak Ramdhanil tadi fokus bagaimana pengembangan untuk materi ajarnya. Tadi boleh dibicarakan dulu tentang ya masih konsepnya dulu apa sebenarnya materi ajar itu hakikatnya apa dan sebagainya gitu. Itu kan segala bentuk bahan gitu ya yang digunakan dalam pembelajaran ya. Nah, itu harus bagaimana kalau untuk mengembangkan kurikulum. Nah, jadi gini, komponennya banyak, salah satu adalah materi. Nah, ketika materi itu bagaimana cara mengembangkan? Mengembangkan itu begini, Bu. Pengembangan di situ kalau dalam arti kamus sebenarnya adalah menyusun. Yang dimaksud adalah begitu. Jadi kalau dalam research and development R&D itu mengembangkan itu menyusun. Nah, menyusun tentu berangkat dari yang sudah ada, gitu ya. Nah, jadi mulai kalau tadi bercerita tentang jenisnya, boleh bahwa kalau mau mengembangkan materi itu ada banyak jenisnya. Nanti apakah berupa fakta, berupa konsep, berupa prinsip, prosedur, masuk ruangan juga pertama atau nilai. Nah,
Kalau di Japri aja, Pak. multikultural, Lebih ya, itu. kalau di multikultural fokusnya kemana? Oh, tentu misalnya lebih fokus pada jenis materi yang sikap atau nilai. Nah, di situ masuknya multikultural. Apakah konsep pengertian? Ya penting, tetapi kan yang terutama adalah bagaimana penanaman sikap ya, dan nilai. Jadi dari sisi materi, dan nanti dominannya kalau materi itu berbasis multikultural, yaitu pada sikap dan nilai. Nah, pada jenis itu yang mendapat fokusnya, ya, gitu, fokus utamanya. Ya. Kemudian kalau bagaimana metode pembelajarannya, karena materi itu lekat dengan metodenya. Metodenya yang mesti demokratis gitu ya, menghargai perbedaan, ya, bahkan sampai konten isinya, ya, waktu berdiskusinya, misalnya ya topik, karena kalau bahan ajar itu kan juga di situ materinya diapakan, kita dulu misalnya pecahkan masalahnya, nah itu juga sudah harus berbasis multikultural, sampai evaluasinya. Tentu kalau sudah berbasis multikultural, evaluasi tidak lagi evaluasi konsep atau tidak, tetapi yang dievaluasi adalah tingkah laku, tindakannya gitu ya. Jadi perilakunya, ya, bagaimana dia bisa menerapkan nilai-nilai multikultural itu, gitu, ya, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kalau ke langkahnya, kalau langkahan begini, Bapak Ibu ya, tidak langsung misalnya mengidentifikasi kompetensi dasarnya bagaimana, tentu tidak. Karena berbasis multikultural, ada namanya analisis kebutuhan, assessment dulu. Ya, ini buku ini atau bahan ajar ini atau materi ajar ini mau diterapkan di mana? Karena materinya akan beda. Pak Ramdhanil buat bahan ajar atau materi PAI di Papua. Nah, misalnya di Papua itu Islam minoritas, misalnya gitu ya, Islam minoritas dan juga kondisinya begitu. Itu tidak akan sama kalau misalnya diterapkan di Banjarmasin, gitu ya. Bagaimana kondisi masyarakat di Aceh misalnya. Nah, berarti ketika mengembangkan materi ajar itu adalah berangkat dulu dari need assessment yang dibutuhkan dulu dan karakteristik siswanya, ya, yang dibutuhkan apa, karakteristiknya bagaimana, ya. Yang kebutuhannya jelas berbeda. Siswa-siswa di Papua sana dengan siswa di Aceh sangat berbeda, sama-sama PAI, gitu ya. Nah, itu langkahnya. Baru kemudian boleh kalau langkah-langkah, mulai dari mengidentifikasi KI-nya, KD-nya, ya, dibuatkan indikator atau dirumuskan tujuannya, kemudian dideskripsikan jenis materinya apa saja gitu ya, sebagainya. Nah, lalu cakupan materinya apa gitu ya. Nah, urutan materinya seperti apa. Nah, itu prinsip nanti bagaimana mengembangkan materi ajarnya. Gitu. Ya. Nah, jangan lupa kemudian ketika berbicara tentang multikultural, tentu ciri-ciri pendidikan multikultural itu mesti harus masuk ke materinya. Ya, apa cirinya seperti apa? Yaitu membentuk manusia budaya, ya, dan menciptakan masyarakat yang berbudaya. Nah, mesti masuk di situ. Ya, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur gitu ya, kemanusiaan, ya, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kelompok atau nilai etnis gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu di ciri-ciri multikulturalnya jangan lupa gitu. Sampai tadi ya, kalau masuk metode pembelajaran dan sebagainya tadi harus demokratis dan sebagainya. Nah, itu jangan lupa karena yang kita kembangkan itu adalah materi yang PAI yang berbasis multikultural. Kalau kontennya sendiri PAI-nya kan karena berbasis multikultural kan tentu pendidikan agama Islamnya kan itu konten yang ada di kurikulum. Apa saja ya yang diajarkan di misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kemudian kalau kelas 9, 10 sampai kelas 12 seperti apa. Nah, itu kan konten kayaknya. Bagaimana kita memberi muatan itu. Nah, itu hasil penelitian bagus loh ya kalau kita bisa mengembangkan R&D, Research and Development. Jadi pengembangan materi ajar PAI berbasis multikultural di mana? Nah, baru ada ini konteksnya. Karena materi tidak bisa diterapkan di semua tempat. Ya, sama tidak bisa. Nah, itu. Mantap. Itu ya Bapak-bapak pembahasan kita tentang ini hari ini mulai prinsip dan juga ke materi ajar ya di kurikulum. Begitu? Bapak-bapak masih ada 2 menit. Ya, 2 menit buat saya dulu, Bu. Ya. Terima kasih, ya, Bu. Ada satu prinsip ini, Bu. Dalam prinsip kurikulum atau pengembangan kurikulum kan ada prinsipnya diantaranya fleksibilitas.
Ternyata kalau saya analisa itu prinsip fleksibilitas itu tidak boleh fleksibel di dalam materi, Bu. Mungkin hanya fleksibelnya hanya waktu saja. Kalau metode ya bisa juga, Bu, karena ya, karena di RPP kan kita sudah menentukan ini jam sekian minggu ketiga, yang ini metodenya begini. Lah, prinsip fleksibilitas itu cuma satu kayaknya diperbolehkan dipakai hanya prinsip waktu saja. Mungkin itu begitu, Bu. Ya, jadi memang kalau materi itu kan jelas ada dalam kurikulum ya, dalam rancangannya ya tentu tidak boleh. Karena wah ini nggak memungkinkan materinya dihilangkan. Nah, bisa itu karena masa-masa khusus seperti masa pandemi. Nah, baru unsur fleksibilitas. Jadi mengapa pemerintah sekarang ada namanya kurikulum darurat? Ya berarti kan tidak semua. Jadi kita itu sekarang tidak berkewajiban menyelesaikan semua yang ada dalam kurikulum. Itu karena darurat ya. Itu contoh aja, fleksibel. Jadi sekarang tidak persis bahwa semua KD yang ada misalnya di kelas 10 tuntas di masa pandemi. Ya, karena kondisinya sekian, maka pemerintah sudah memilihkan kalau PAI kelas 10 di kurikulum darurat ini loh yang terutama diambil, terutama ini yang diajar. Itu salah satu prinsip fleksibilitas tadi. Karena kondisinya mendesak begitu. Tapi kalau tidak mendesak ya, kalau materi ya lah pasti itu gitu ya. Tetapi karena kondisi-kondisi tertentu begitu. Jadi di masa pandemi itu anak mau belajar itu sudah bagus ya. Nah itu. Nah itulah. Jadi kita jadi penilaiannya juga begitu, asesmennya. Ya, tadinya kan begini. Kalau ini saya ambil dengan unjuk kerja, ini berbasis proyek gitu ya. Ini misalnya menggunakan TBL sehingga penilaiannya begini. Tadinya begitu gitu ya. Tapi karena masa pandemi ini mesti turun ini idealismenya untuk kesana macam-macam tadi. Nah itu ya. Nah, jadi kan memang kondisi kondisional begitu. Tidak bisa dipaksakan. Ya kalau dipaksakan gurunya stres, muridnya sudah stres gitu kan. Ya, karena situasi tertentu. Jadi melihat dulu ya filsafnya. Baik Bapak sudah 7.30 saya ditunggu di kelas sebelah. Terima ada kasih, pertanyaan Bu. boleh Terima disampaikan kasih, Bu, di Dokter. grup saja ya. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.